Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai diagram alir strategi penelusuran literatur. Bisa dilihat pada gambar di samping. Adapun yang pertama itu mendefinisikan pertanyaan dalam penelitian. Sebelum melakukan penelitian, sebagai peneliti harus ada pengetahuan dan masalah dalam kepala kita sebelumnya. Nah, ketika masalah itu muncul, selanjutnya baru bisa dilakukan penelitian untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, pada tahap ini ada dua kategori, yaitu inklusi dan eksklusi. Inklusi merupakan pendekatan atau pengembangan, misalnya menetapkan secara spesifik partisipan dalam penelitian, misalnya penelitian resistensi antibiotik. Nah, yang kedua eksklusi. Eksklusi atau hambatan atau pengecualian pada langkah ini maksudnya peneliti memilih bagian mana yang perlu dikeluarkan dan yang perlu dilakukan treatment khusus. Misalnya ekstraksi minyak atsiri yang memerlukan treatment khusus karena bersifat termolabil dan mudah menguap. Langkah yang kedua yaitu identifikasi istilah ilmiah yang relevan. Nah, langkah ini bertujuan supaya tidak terjadi multitafsir dan dicari definisi yang tidak salah arah. Nah, langkah identifikasi istilah yang relevan ini merupakan petunjuk untuk mencari sumber-sumber yang relevan dan terseleksi. Yang ketiga, mengembangkan rencana penelusuran. Nah, dengan mengkombinasikan atau menggabungkan kata kunci dengan and atau or. Misalnya, melakukan penelusuran literatur mengenai kondisi hipertensi pada ibu hamil. Nah, pada penelusuran kita dapat mencari dengan kata kunci hipertensi dan ibu hamil. Langkah yang keempat adalah dites dan dicek kata kunci. Nah, langkah ini untuk mengecek hasil yang sudah dikumpulkan untuk memperkuat penelitian dan memeriksa apa yang kita kerjakan itu benar atau salah dari data yang dipublis dan terpercaya. Nah, dari penelitian itu kita membutuhkan data-data dari literatur yang terpercaya sebagai pembanding untuk pembenaran hasil dan dari data yang kita dapatkan itu benar atau salah. Misalnya kita meneliti dan menemukan gugus fungsi baru yang tidak ada penelitian sebelumnya, sehingga kita cari data pembanding struktur yang mirip dan mendekati. Tahap yang kelima adalah memilih database yang relevan dan menjalankan penelitian. Dari database, peneliti dapat mendapatkan celah, misalnya sampel yang akan digunakan si peneliti telah diteliti sebelumnya, atau sampel yang akan digunakan merupakan genosid dan bersifat toksik. Contoh database yang biasa digunakan adalah Google Scholar dan Skyhub. Langkah yang keenam adalah mendokumentasikan dan mengelola hasil penelusuran. Nah, istilah-istilah penting dari hasil penelusuran di Stabilo agar tidak perlu susah mencari ide pokok yang selanjutnya akan dikembangkan dengan gaya bahasa sendiri. Dan untuk mengelola pustaka-pustaka tersebut dapat digunakan aplikasi Mendeley.